Sahabat siar yang berbahagia, keberadaan petilasan Jakatingkir yang terletak di Desa Balong Sari, Rawagede, Karawang memiliki kisah tersendiri. Konon, sang penguasa kerajaan Pajang tersebut pernah berkelana dan mencari seorang guru sampai ke tempat ini. Tim siar dalam gelap mencoba menelusuri kisah keberadaannya yang sudah melekat erat di tengah masyarakat walau tanpa bukti sejarah. Akankah tim mampu mencari informasi dan menelusuri jejak Jakatingkir di tempat ini? Tetap di Siar Dalam Gelap. Jawa itu disebut Karawang. Jadi dari tempat dia berasal dia sudah disebut sebagai Mas Karebet atau Karebet. Nah, terus tentang yang berziarah di sini nih, menurut Anda banyak nggak sih atau ada nggak yang suka menyalahgunakan? Banyak. Siapa yang Anda tunggu dan Anda berasal dari mana? Siapa yang Anda lihat? Jalapati. Tapi yang nggak habis pikir kok. Udah 2 lokasi ini liputan kita selalu diawasin, Ki. Ini dari sejak liputan di Solear ini, Ki. Memang Jakatingkir kan kerajaan Pajang itu sempat tempur dengan Mataram, Panembahan Senopati yang minta bantuan pasukan dari Laut Selatan dan juga Merapi. Sebenarnya di sini cuman dia singgah. Oh, singgah ya. Waktu zaman beliau dikejar oleh musuhnya, akhirnya tempat ini menjadi kesalahpahaman semua warga di sini. Kalau mau sholat di masjid aja, ngapain di tempat-tempat seperti ini? Betul. Akhirnya manusia sendiri yang salah kaprah. Iya, gitu. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Assalamualaikum sahabat siar. Alhamdulillah kita sudah berada di makam Jakatingkir di Karawang. Nah, saat ini saya sedang bersama dengan peziarah ya. Iya. Peziarah yang datang ke sini. Kita akan coba tanya-tanya apa yang mereka inginkan di sini. Oke. Aku Ruby. Mbak Ruby. Ya. Oke, Mbak Ruby dengan Aci. Mbak Aci tinggal di mana Mbak Ruby? Satu tempat atau Beda. satu tempat? Oh, Beda kampung. Nah, Beda kampung doang. oh, beda kampung. Oh iya. Berarti masih sekitar sini atau di luar dari Karawang? Johar ya. Ya, Johar. Oh, Johar. Aku di Pelawat, dia di Johar. Oke. Mbak Ruby sama Mbak Aci tahu dari mana ke makam sini? Belum datang ke sini, tahu dari mana? Ya kalau aku mah kan dari teman, dari teman bincang-bincang. Kataku teh, aku belum dapat jodoh kan. Oh, belum dapat jodoh. Coba nanti ke sono gitu datang. Jadi niat untuk dapat jodoh ya ke sini. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan izin Allah. Izin Allah. Kalau Mbak Ruby? Aku mah kesini biar dapat barokahnya. Biar dapat sih banyak ya. Gitu Cuma barokah. kan kalau dijelasin satu-satu panjang kan. Panjang. Masya Allah. Barokah, Dapat barokah. Oh iya. Kalau selain ingin dapat jodoh,
apa namanya, ada lagi nggak keinginan lain untuk datang ke sini? Keinginan lainnya agar sukses aja kali ya. Sukses. Kalau jodoh sih nggak utama ya. Nggak utama. Tapi Mbak Ruby udah ada jodoh, maksudnya udah menikah? Enggak juga. Belum juga. Belum, maksudnya juga. nggak fokus ke jodoh dulu. Iya. Karena kan Usaha. supaya inilah Ikhtiar ya. Lancar lah ya. Tadi di sini tadi ketemu sama Kuncen. Iya. Kemudian disuruh melakukan apa Mbak di sini? Karena aku mah kan kesini pengen mandi aja. Oh, tahu di sini ada tempat mandinya? Iya, dikasih tahu ada pemandian di sini. Ada pemandian di sini. Ya coba aja gitu kan, siapa tahu. Terus, Mungkin khasiatnya itu bisa mempercantik diri. nggak Masa? tahu. Nggak tahu kalau ke situ. Nggak tahu ya. Iya. Yang penting dapat barokah gitu ya. Iya. Mbaknya juga sama Mbak Ruby. ya sama. Udah berapa kali ke sini? Baru. Baru ya? Iya, tadi juga tanya-tanya dulu dari kampung ke kampung. Desa Rawa Gede itu di mana? Belokannya apa? Patokannya apa? Baru ketemu di sini. Tapi kalau sebelum ke sini pernah ke tempat lain atau gimana? Ya, Ke Sekuro ya. Sekuro Ke aja Sekuro makan. ya? Oh, iya. Karena berdekatan di sini ya. Iya. Kebetulan ya, nggak terlalu jauh dengan Sekuro. Oh, gitu. Habis Alhamdulillah. mandi Ke di rumah sana mandi, baru ke rumahnya di Oh, di sana juga mandi? Iya. Mandi tadi juga. Berarti mandi 2 kali dong, Sar? Enggak mandi 2 kali, sebenarnya mandi 6 kali yang gini. 6 kali? Karena kan sumur di sana ada beberapa. Oh, gitu. Iya kan? Cuma tempatnya satu tempat, cuma mandinya beberapa tempat. Beberapa tempat. Menarik Sekuro. Iya. Jadi Mbak Aci sama Mbak Ruby, jadi selama ziarah atau mandi merasakan hal-hal yang aneh atau ada yang janggal gitu? Nah, pas masuk ke situ aja, pas masuk ke makam, taunya kayaknya kayak ada yang gimana gitu, beda-beda aja. Oh, auranya beda Iya. gitu. Kalau Mbak Ruby? Kalau aku sih kayak ada punggung ngedorong gitu, kayak malah ini. Pas lagi mandi atau pas lagi Enggak, pas masuk. Oh, di dalam makam. Kayak yang mau masuk tapi nggak bisa gitu, ditahan gitu. Aku sama aku Oh. ditahan gitu. Jadi kayak nggak boleh masuk Iya, gitu. kataku jangan sampai gitu. Oh, Jangan sampai. masuk ke dalam. Iya. Tapi bisa masuk ke dalam. Ke akunya ntar repot. Oh, oke, berarti Mbak Aci itu kayak merasa ada yang mau masuki Iya. ke tubuh Mbak Aci berarti ya. Kalau Mbak Ruby ya kayak ada yang mendorong gitu ya. Masya Allah. Tapi berani Mbak melanjutkan terus gitu. Maksudnya apa yang bikin Iya, berani gitu? kan niat. Karena niat itu ya. Tujuan kesini. Insya Allah. Oke Mbak Aci, Mbak Ruby, ada nggak syarat-syarat tertentu ketika mau ziarah ke sini gitu? Misalnya ketika mau masuk makam harus bawa sesuatu atau mau mandi harus bawa sesuatu. Enggak sih. Ambil wudhu aja. Kalau bawa-bawa sesuatu dupa atau apa enggak ya? Enggak ya. Terus kalau selesai dari sini bawa air atau apa? Iya. Ambil air di sini. Ambil air sini. Iya. Buat apa niatnya? Buat di rumah. Buat di rumah, buat masak Bisa jadi. atau buat cuci muka. Iya. Oh gitu. Oke Mbak Ruby sama Mbak Aci, terima kasih banyak. Semoga Allah ijabah apa yang diinginkan. Amin. Oke. Semoga selamat sampai di rumah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat siar wawancara saya bersama peziarah di Makom Jaka Tingkir. Bagaimana penelusuran kami pada malam hari setelah mediumisasi, tetap di siar dalam gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat syiar dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah dengan izin Allah, saya beserta kru dari Syiar Dalam Gelap malam hari ini telah berada di makom atau petilasan Pangeran Jaka Tingkir yang terletak di Kampung Rawa Gede, Karawang Barat. Kita mungkin semua sama-sama tahu bahwasannya Jaka Tingkir merupakan
pendiri dari Kerajaan Pajang, kerajaan Islam yang terletak di wilayah Jawa bagian tengah. Namun, itulah sejarah yang menunjukkan bahwasannya ada petilasan Jaka Tingkir di daerah Karawang Barat ini. Yang tentu ini semua menarik perhatian kami. Dan kami sangat ingin mengungkap tentang keberadaan Pangeran Jaka Tingkir dulunya di wilayah Karawang atau di kampung Rawagede ini. Dan syukur alhamdulillah pada malam hari ini saya ditemani sang juru kunci daripada petilasan atau makom Pangeran Jaka Tingkir yang bernama Mbah Darsim Bewok. Assalamualaikum Mbah Darsim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah, berkah dari Allah ya. Amin. Sehat. Walaupun kondisi COVID gini, insya Allah selalu diberikan kesehatan. Alhamdulillah, sehat kita ya. Alhamdulillah. Jadi begini Mbak Darsim. Ya. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan kepada Mbak Darsim, saya ini beserta kru dari Siar Dalam Gelap, insya Allah pengen mengungkap nih tentang eksistensi atau sejarah masalah Jaka Tingkir. Apalagi di Karawang Barat ini, di kampung Rawagede, ada makom beliau, ada petilasan beliau. Nah, sebelum saya bertanya langsung kepada topik, saya pengen tahu nih, Mbah Darsim ini kan sebagai juru kunci. Kalau boleh menceritakan kepada kami sejak kapan Mbah Darsim diberikan amanah atau tanggung jawab menjadi juru kunci di petilasan ini? Barakallah, alhamdulillah, berkah dari Allah kita ya. Dari tahun 2001 sampai sekarang tahun berapa ini? 2021. Iya, dari 2001 saya dipercaya. 20 tahun berarti? 20 tahun ini, gitu kan. Masya Allah. Waktu itu kan ya mungkin kepercayaan dari masyarakat, sepakat desa, kan lurah atau PPD. Oh gitu, jadi pengangkatan Mbah Darsim ini merupakan kesepakatan dari masyarakat. Masya Allah, Masya Allah. Nah, pas begitu kan dari 2001 itu langsung kita jadi angkat juru kunci. Saya mohon sama tokoh-tokoh agama gitu kan. Iya. Gitu. Saya mau jadi juru kunci asal adakan tawasul. Di petilasan ini. Ya, akhirnya dikumpulin tuh tokoh-tokoh agama sepakat ya. Sampai sekarang tiap malam tawasul dulu malam Jumat. Nah, sekarang ini malam Selasa. Gitu ditukar kan. lagi waktunya ya. Pas waktu ya zaman begini nih, COVID corona gitu kan, diberhentiin dulu. Iya, istirahat dulu ya. Cuman langsung datang lagi nih Ustadz, ya orang sini juga, guruin ngaji, buka pesantren, mau buka kobong di sini, gitu kan. Masya Allah. Iya, jadi tiap malam, ya istilahnya manfaat lah. Ada kegiatan terus masalah agama gitu kan. Jadi nggak berhenti biarpun kompet gitu kan, tawasul umum diberhentiin. Nah, tapi diterusin sama Ustadz guruin ngaji. Bahkan besok rencananya Pak Ustadz nih mau letakan pertama lah, mau bikin pesantren itu kobong di situ besok Selasa katanya. Masya Allah. Gitu. Alhamdulillah. Nah, terus ini nih Mbah Darsim. Mbah Darsim ini urutannya itu juru kunci yang keberapa sejak tempat ini ditemukan itu? Ya, alhamdulillah. Jadi ke-16. Urutan yang ke-16 ya? Nah, jadi biarpun sejarahnya juga dari kuncen ya. Di sini ini nih cerita Rawagede, Muara Pitu gitu kan. Pitu ya tepatnya. Yang adanya ke sini, ya mungkin kita ceritain dulu gitu kan. Nah, awalnya kan kalau orang Jaka Tingkir ini orang Jawa. Ya, Jawa Tengah ya. Demak gitu kan. Betul. Jalurnya sama Siti Jenar, Kebo Kenanga bapaknya tuh. Iya. Cuma nasibnya bagus waktu itu katanya kan. Nah, jadi dijodohin sama Sultan Trenggono anaknya. Nah, karena takutnya sama Sunan-Sunan danggapnya berontak. Nah, akhirnya diangkat jadi raja. Iya, betul. Sultan Pajang gitu kan, Raja Pajang, namanya Adi Wijaya gitu. Ya karena memang kalau Pajang itu hutan katanya, jadi petaninya bingung buat nanam padi, nanam itu kan. Nah, ya akhirnya suruh Sunan-Sunan ini suruh cari Karawang Bekasi, sebut Muara Pitu.
Oh, jadi dia disuruh untuk ke Muara Pitu. Iya, gitu. ke sini gitu kan. Ya, akhirnya singkat, konon kata Kuncen-Kuncen ini ceritanya dia dianterin buaya tuh Ustaz tuh. Dari Jawa tuh. Iya. Oh, motong pohon pinang. Anterin tuh dianterin buaya tuh. Dikawal jadi dikawal. Cek Sunda mah didorong. Oh, mau air gitu kan. Ada kampung nih. Ke situ pas ada orang juga lagi nyamur juga. Nyamur. Nah, landiannya Ki Cepret. Ki Cepret. Akhirnya situ rame, di situ ngobrol, nggak taunya itu Pangeran Cakrabana atau Walang Sungsang atau yang gelar Ki Kuwu Cirebon. Oh iya, Sultan Cirebon itu ya. Iya. Anaknya Prabu Siliwangi gitu. Masya Allah. Oh, dia nyamar sebagai Ki Cepret. Ki Cepret. Nah, ditugasin Raja Cirebon ngawasi orang-orang bertugas udah di daerah Banten gitu kan. Nah, sambil apa di sini Ki Cepret itu tani. Kerbonya banyak, lukunya banyak. Nah, sampai gelar ke sono ke desa itu Keramat Budak Angon. Jadi Angon, tahu Eyang Jaka Tingkir, tahu Ki Cepret tuh yang gelarnya Budak Angon. Oh, antara dua lah itu ya. Oke. Nah, begitu ceritanya. Panjang juga panjang juga, iya panjang. Kalau cerita-cerita berantemnya nggak tahu juga. Kan sakti mandraguna. Kalau menurut cerita ya, cerita rakyatnya kan sakti benar ya, sampai ngalahin buaya gitu. Nah, maka ada tertinggalnya nih dulunya Muara Pitu mana katanya banyak orang sekarang tanya. Iya betul, Muara Pitu. Itu sekarang jadi tertinggalnya orang-orang dulu nih, yaitu disebut Cai Mulang. Tapi berarti zaman dulu ini namanya Muara Pitu. Muara Pitu. Ini lingkungan ini ya. Lingkungan ini disebut Muara Pitu. Ada yang ke rawanya ke sono, yang ke sampai rawa Lutik, rawa Sikut, rawa. Ada bercabang-cabang. 7 cabang. Ya kalau sekarang cerita rawanya, ya sekarang. Betul. Oke, Mbak Darsim. Saya rasa sih udah cukup gamblang ini cerita tentang keberadaan sejarah Jaka Tingkir sampai ke tempat ini. Terus selain itu yang saya pengen tanya masalah peziarah ini. Kan pada Mbah Darsim ini sebagai juru kunci ya. Peziarah yang datang ke tempat ini itu kadang suka ada minta yang aneh-aneh ya kira-kira. Ya kadang ada yang kadang ya sudah misalnya khususnya dari kampungnya dibawa ketuanya Ustaz Jara ke Rawa Gede ke Makom Jaka Tingkir biasa tawasul gitu kan. Misalnya kan ya ada juga 1-2 orang kepuyengan baru gede utang. Ada juga yang tanya-tanya zaman sekarang Bang ya. Kata kita saya mah nggak bisa kalau ya. Gitu. Ada juga begitu. Ada juga. Jadi disangka petilasan tuh bisa bikin diri kaya atau gimana, kadang ada juga. Cuman memang kebiasaan yang peziarah lakukan di sini tawasul aja. Tawasul ya. Kalau untuk ada minuman yang dia bawa atau dia harus mandi juga kadang suka ada juga. Ada, ya itu suka bawa air itu. Ya, kadang bawa sumur keramatnya gitu kan. Bawa sumur air mulangnya kadang. Jadi airnya dibawa dari luar wilayah ini ya? Enggak, dari sumur keramatnya ini yang tempat wudhu ini sumur keramatnya. Oh gitu. Jadi ini, sama ini manfaatnya. Kalau air mulang ini katanya buat obat ini padahal ini tiap hari pakai wudhu apa surga. Gitu manfaatnya. Cuman kalau zaman sekarang di ini aja pakai samnya Ustaz. Iya disedot ya. Dulu pakai ember juga sumur itu. Pakai gayung, pakai embernya ditimba ya. Kalau ini mah udah mesinnya enak, tinggal pencet keluar airnya. Iya. Alhamdulillah. Nah, terus Mbah Darsim sendiri selama menjabat kurang lebih 20 tahun ya di Makom Pangeran Jaka Tingkir ini pernah ada kejadian-kejadian yang ganjil nggak? Entah dimimpikan sosok makhluk-makhluk penunggu tempat ini? Ya kalau dulu waktu baru ke-2 tahun ya pernah itu pas mulut gitu kan? Pas mulutnya. Kita yang tahu siapanya atau memang orang gaib itu kan tahu siapalah kayak nah gitu tuh pas siang waktu banyak yang jarah ya artinya kita ngelayanin orang jarah kan. Nah di sini Amil Nijar, di situ Ajindun gitu kan, di situ Bauta gitu kan. Nah sebelah sini ngadep sini di Kulon itu anak muda gitu kan, anak muda perasaan tuan kita dah. Jadi muda bener ya dia? Muda, cuman emang agak putih, berubah.
Jadi yang kita mungkin itu bukan orang asli, kita kalau kasarnya dari muda ini preman juara lah, pengabaran apa lah kata kita kan. Betul. Pas lihat dia gini dan jadi kita takut, bro, jantung kena. Nah, pas kita 2 kali masih ada senyum juga, gitu juga. Kita sampai berpikir ini anak muda luar biasa ilmunya, gitu kan. Nah, sampai kita kalah dah. Sampai kena kita jatuh juga gitu kan ibaratnya. Duh, ilmunya gitu kan. Pas ketiga kali nggak ada. Kita tanya sama Bauta, sama ya Wajindon, sama yang waktu yang di situ sebagai yang kuncen juga kan bantu kita. Nggak ada orang, nggak ada apa, bewok katanya kan. Jadi mereka nggak ngeliat ya? Iya. Jadi iketan, memang ikatnya ikat Jawa juga kan. Bajunya putih agak ini. Dia tegap lah, ganteng itu kan. Ya. Dicari sampai keluar banyak orang, nggak ada orang itu. Nggak ada. Itu, peziarah ada cerita-cerita yang ada aneh juga ya? Kalau peziarah mah. Ada ya? Ya orang misalnya nggak bohongin juru kunci, nggak bilang dah masuk ke sini nggak bilang sama juru kunci, ibaratnya kan. Nggak izin. Tidur di situ. Wah, pas malam Senin waktu itu. Kita ke sini lagi nyumput aja tuh di musola kan, ketakutan. Oh, musola iya, pojok. Orangnya orang Bengkuang sih, tapi udah lama juga. Terus kenapa lu? Waduh, katanya saya dikepung dari sono, wah sini sama nenek-nenek rusak mukanya katanya. Wah, kata kita lu nggak bilang dulu sama gua. Itu dapat berokah kalau penyakit lu. Iya benar, Masya Allah. Jadi menarik juga ya cerita-cerita itu ya. Tapi insya Allah ya ini mudah-mudahan sih apa yang kita coba telusurin tempat ini bisa membawa manfaat, khususnya buat sahabat-sahabat siar semuanya. Bagaimana cara kita mensikapi sebuah sejarah yang ditinggalkan oleh para leluhur kita, terutama Prabu Jaka Tingkir yang kita kenal beliau sebagai raja dari Kerajaan Pajang, kerajaan Islam yang merupakan penerus dari Kerajaan Demak. Oke, Mbak Darsim Bewok, terima kasih banyak nih atas informasinya. Mudah-mudahan sehat selalu, Mbah ya. Oke, sahabat siar, itulah bincang-bincang santai saya bersama Mbah Darsim Bewok yang beliau telah menjadi juru kunci di Makom Pangeran Jaka Tingkir kurang lebih selama 20 tahun. Seperti apa proses mediumisasi dan dialog-dialog kami dengan beberapa gaib yang menempati lokasi di sini? Jangan kemana-mana, tetap di Siar Dalam Gelap. Bismillah. Assalamu ala man ittaba'al huda. Apa ya?
Assalamu ala man ittaba'al huda. Waalaikumsalam. Anda seorang muslim? Iya. Anda seorang muslim? Iya. Mengapa kalian ada di sini? Itu pertanyaan menarik. Dan hampir semua tempat saya ditanya seperti itu. Kenapa kita ada di sini? Anda pengen tahu? Tentu. Memang sebelumnya tidak ada orang yang melakukan kegiatan-kegiatan seperti kami. Memanggil sosok makhluk dan dimasukkan ke tubuh manusia sebagai media komunikasi kepada kami. Tidak ada. Tidak ada ya? Oke. Oke. Kedatangan kami ke tempat ini tidak lain tidak bukan kami tertarik dengan lokasi petilasan atau makam Pangeran Jaya Tingkir. Karena sepengetahuan kami, Jaka Tingkir bukan berasal dari sini, tetapi dari wilayah Jawa Tengah. Tepatnya di seputaran Demak dan sekitarnya lah. Memang benar begitu. Betul. Loh, Iyalah. Anda memang tahu tentang sejarah Jaka Tingkir? Anda tahu siapa saya kan? Siapa saya nggak tahu. Saya belum nanya Anda ini siapa. Bisa Anda memperkenalkan diri? Anda ini siapa? Dan Anda ada atau bertempat tinggal di lokasi sebelah mana? Aku berada di sebelah utara sana. Sebelah utara. Pohon besar? Begitulah. Utara mana? Sono. Oh iya betul. Sana utara. Anda apa yang di pohon besar di belakang petilasan itu? Betul. Anda mempunyai nama atau julukan? Enggak penting bagi kalian. Nggak penting. Menurut Anda. Tetapi menurut saya nama atau julukan itu penting. Walaupun kadang makhluk sebangsa Anda itu suka ngibul-ngibul dikit. Ngibul. Tentang sebuah nama atau julukan. Apakah Anda dinamakan Jaka Tingkir? Bukan. Oh bukan. Jadi Anda tidak mengaku sebagai Jaka Tingkir, bukan ya? Bukan. Tapi Anda mendiami lokasi di sini. Iya. Sudah berapa lama Anda bertempat tinggal di pohon itu? Bersama Jaka Tingkir. Mas Karebet. Kenapa? Sejak ada Jaka Tingkir, Iya. Anda sudah ada di sini. Masya Allah. Abad ke-16 kurang lebih sekitar 20, sekitar 5 abad atau 6 abad yang lalu berarti ya. 600 tahun. Berarti usia Anda cukup tua juga ini. Dan tadi sepintas Anda menyebut Mas Karebet. Mas Karebet. Siapa itu Mas Karebet? Loh, kok ketawa? Itu namanya dia begitu. Namanya siapa? Jaka Tingkir. Nama Jaka Tingkir. Jadi Jaka Tingkir itu nama asli atau nama julukan sebenarnya? Terserah apa yang ingin kau sebut. Terserah. Dia adalah Karebet. Anda menyebutnya Mas Karebet. Apakah Anda meyakini kalau Karebet itu sebagai namanya, nama aslinya? Dari Jawa dia disebut Karebet. Oh, jadi dari tempat dia berasal dia sudah disebut sebagai Mas Karebet atau Karebet. Iya. Lalu orang menjulukinya sebagai Jaka Tingkir. Betul? Begitulah. Anda tahu kenapa orang-orang memberikan julukan sebagai Jaka Tingkir? Karena di kampung dia berasal dari Tingkir. Oh, berasal dari Tingkir. Iya. Nama tak kampung. Iya. Sedangkan Joko sendiri julukan lah itu ya. Panggilan ya, sebutan orang Jawa biasanya Joko. Iya. Masih Nyai Ageng Pengging. Apa? Nyai Pengging. Iya. Nama orang Pengging itu. Hah? Iya.
Nama orang. Mas Pengging atau Nyai Pengging tadi Anda sebut? Nyai. Nyai Pengging. Itu beliau siapa itu? Ibu angkatnya Karebet. Ibu angkatnya Karebet. Lah memang kemana ibu aslinya Mas Karebet itu? Sudah meninggal dunia ibunya atau dia dibuang oleh ibunya? Tak perlu aku sebutkan hal itu. Tidak pernah disebut. Anda ini memang asli penduduk sini atau memang Anda pengikut dari Mas Karebet atau Jaka Tingkir? Saya dibawa oleh beliau. Oh, jadi Anda yang menemani Jaka Tingkir sampai ke tempat ini. Apa betul dulunya Jaka Tingkir itu mencari satu tempat yang bernama Muara Pitu? Muara Pitu. Iya. Yang hakikatnya dulu lokasi ini namanya Muara Pitu. Sebelum berubah menjadi kampung Rawa Gede. Sebenarnya tidak seperti itu. Tidak seperti itu menurut Anda. Lantas apa yang Anda ketahui tentang nama Muara Pitu atau Muara Gede? Rawa Gede. Dulu di sini hutan belantara. Hutan belantara. Yang penuh dengan rawa-rawa. Yang penuh dengan rawa-rawa. 7 aliran sungai bermuara di sini. Ya berarti di sini seperti bukit yang tinggi. Yang di samping kiri kanan lembah. Masya Allah. Dan pohon-pohon besar. Berarti betul Muara Pitu kalau ada 7 aliran sungai. Iya. Betul. Karena dulu mungkin di sini rawanya besar-besar, berubahlah menjadi Rawa Gede. Seperti itu. Lantas apa sih yang Jaka Tingkir lakukan di tempat ini? Beliau menimba ilmu. Menimba ilmu. Kepada siapa? Kalian sudah tahu tentunya. Apakah Anda mendengar pembicaraan kami dengan juru kunci Mas Darsim Bewok? Iya. Ki Cepret itu bukan? Yakin Anda menimba ilmu kepada Ki Cepret? Kenapa Anda menghela nafas terus? Seolah-olah ragu terhadap jawabannya sendiri. Jaka Tingkir lahir tahun berapa? Dia hadir tahun berapa? Maksudnya? Jadi hakikatnya nggak pernah ketemu? Menarik. Jadi sebenarnya apa sih? Ada cerita apa ini? Saya mulai mengerti apa yang Anda maksud ini. Begitulah. Apanya yang begitulah? Runtutan cerita. Runtutan cerita. Yang kadang benar, kadang salah. Sepertinya tugas Anda meluruskan. Oh, tahu dari mana? Saya bukan pelaku pelurusan sejarah. Karena sejarah juga tergantung background daripada keilmuan seseorang. Dan saya nggak mencoba melurus-luruskan gitu loh. Jadi Anda meyakini bahwasanya cerita yang beredar di masyarakat juga nggak semuanya atau nggak sepenuhnya benar. Iya. Jangan-jangan Ki Cepret itu benar, tetapi nggak tahu siapa Ki Cepret itu sesungguhnya. Begitu. Yang disangkutkan dengan mungkin Pangeran Cakra Buana. Yang padahal mereka tidak sejaman. Beda zaman. Beda zaman ya? Iya.
Namun saya mengikuti Ndoro, memang ada orang yang ada di sini yang memberikan wejangan-wejangan tentang kanuragan, ilmu tanam. Ilmu tanam, maksudnya padi? Iya. Iya. Karena memang Kerawang Bekasi itu dari dulu memang lumbung padi ya, betul ya? Bahkan Kerajaan Mataram pun menjadikan Kerawang Bekasi ini sebagai tempat berbekalan mereka ketika menyerang ke Batavia. Memang Ndoro Karebet juga membawa ilmunya untuk apa tuh? bukan dipajang. Bukan dipajang, untuk dipajang. Iya. Ilmu apa? Ilmu bercocok tanam. Iya. Jadi benar Mas Karebet tuh belajar tentang apa namanya cocok tanam begitu. Padahal dia kan seorang raja, kan dia bisa nyuruh anak buahnya untuk. Sebelum itu dia belum raja, dia pengembara. Oh dia pengembara, Masya Allah. Oh dia memang pengembara. Waktu itu kejadiannya sebelum dia menjadi seorang raja. Betul. Benar dia itu waktu itu belajar atau ngaji roso dengan Ki Cepret. Ki Cepret itu siapa? Itu yang suka cepret-cepret, mencepret kerbau, cemeti, bunyi cemeti kan cepret-cepret gitu. Iya kan? Sepertinya bukan beliau. Sepertinya bukan seperti itu. Anda punya versi lain kali? Tak perlu kalian tahu. Nggak perlu. Kenapa? Siapa tahu kan kita bisa ambil pelajaran, ambil hikmah. Itu sudah pelajaran bagi kalian. Gitu. Pelajaran apa itu? Tentang sebuah cerita. Yang kadang suka dilebihkan atau dikurangkan. Hah? Nah, terus tentang yang berziarah di sini nih. Menurut Anda banyak nggak sih atau ada nggak yang suka menyalahgunakan? Banyak. Terus apa yang Anda lakukan kalau pas ngeliat ada ziarah-ziarah yang memang menyalahgunakan tempat ini? Misalnya. Saya nggak bisa melakukan apa-apa. Oh, Anda nggak bisa melakukan apa-apa. Terus Anda hanya memantau, melihat, begitu? Saya hanya bersih-bersih di sini. Anda cuma bersih-bersih saja? Iya. Sejak dulu ikut Ndoro. Apa sih yang Anda bersihkan itu? Ya lingkungan sih. Lingkungan tempat tinggal beliau hingga saat ini. Dan dulu berapa lama sih itu Mas Karebet berdiam diri di lokasi ini? Tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama. Ada hitungan 1 tahun, 2 tahun? Ya. Di bawah 10 tahunan lah. 10 tahun? Lama lah 10 tahun itu. Itu hitungan bangsa Anda atau bangsa kami 10 tahun? 10 tahun itu lama. Kalau orang berumah tangga bisa punya anak 3 itu. Di bawah 10 tahun. Oh, di bawah Aku 10 tahu tahun. pastinya. Berarti cukup lama juga kalau 10 tahun itu ya. Masya Allah. Apalagi yang kalian ketahui. Ya, kita pengen tahu tentang sejarah Mas Karebet atau Jaka Tingkir sampai ada di tempat ini. Karena menurut saya ini cukup menarik dan saya sendiri pengen tahu keberadaan dia di tempat ini itu dalam rangka apa gitu loh. Karena dari sejarah yang saya pelajari waktu di bangku sekolah itu beliau
merupakan raja pertama Pajang yang bergelar Sultan Adiwijaya atau Hadiwijaya itu. Makanya saya tertarik juga, kok sampai mereka Jakatingkir ke tempat ini gitu loh. Ada keperluan apa, ada hal yang penting apa gitu loh. Padahal jaraknya itu cukup jauh lah. Kalau Demak sampai ke sini itu. Seorang yang ingin berilmu. Seorang yang ingin berilmu harus menempuh perjalanan yang jauh. Oh, seperti itu ya? Untuk kalian paham. Untuk dipahami. Ya saya paham, saya juga dulu belajar sampai jauh. Kenapa? Apa yang Anda rasakan? Siapa itu? Nggak ada siapa-siapa. Anda di sini tinggal bersama siapa saja selain Anda? Banyak. Banyak. Katanya ada sosok nenek-nenek berwajah tua di sini. Betul? Kalian tahu. Siapa itu? Siapa nenek-nenek yang berwajah tua di sini? Pajajaran. Pajajaran. Dulu ini wilayah Pajajaran. Ya. Oh, jadi banyak juga orang Pajajaran di sini. Maksud saya dari bangsa manusia atau bangsa jin? Hah? Bangsa manusia. Ya. Oh, seperti itu. Tentu itu semua terjadi sebelum adanya kerajaan-kerajaan Islam mungkin ya, atau di masa kerajaan Demak. Dan sebelum ada Kesultanan Cirebon. Iya. Iya betul. Oh, seperti itu. Anda sendiri asal itu memang dari wilayah sini atau dari Jawa? Saya berasal dari sebelah utara kaki Gunung Merapi. Utara kaki Gunung Merapi. Utara sebelah mana itu? Semarang? Bukan ya. Utara Merapi. Timur Magelang. Tepatnya di kota apa Anda ini? Aku sebutkan kalian juga mengerti karena berubah nama. Sudah berubah nama ya? Kali udah belum berubah kali warna namanya. Anda sebut coba. Atau sekarang orang menyebutnya sebagai kota apa? Magelang. Tahu. Bukan. Semarang bukan. Utara Merapi. Temanggung. Sebelah barat itu. Yang ada waduknya. Boyolali. Iya. Hah? Waduk. Ada waduk ke mana? Semarang, Boyolali, Purwodadi, Tuban. Tuban Jawa Timur. Susah, nggak ada yang bisa browsing ini, browsing. Ambarawa. Waduk Ambarawa. Karena kerajaan Pajang itu nggak jauh dari Ambarawa itu. Yang banyak buah lengkeng. Semarang gitu. Anda jadi berasal dari utaranya Merapi. Dan sekarang Anda terdampar di kota ini. Kerawang. Kenapa Anda nggak kembali lagi ke utaranya Merapi? Dan nggak ikut pulang ketika Jakatingkir juga kembali ke daerahnya? Saya disuruh Ndoro untuk tinggal di sini. Oh, Anda disuruh tinggal di sini. Untuk membersihkan tempat ini. Oh gitu. Memang harapannya apa sih Jakatingkir terhadap tempat ini sehingga Anda suruh ingat tinggal? Orang-orang. Teringat orang-orang. Demi masa agar tidak punah dan hilang. Oh gitu.
Apakah itu juga sebagai tanda balas jasa Jaka Tingkir untuk menjaga kampung ini? Disuruh Anda untuk menjaga. Iya. Hah? Begitu juga. Iya, Anda punya tugas seperti itu. Bersih-bersih tempat ini. Betul? Oh, seperti itu. Lantas ada nggak saran-saran Anda nih buat para peziarah di makam Jaka Tingkir ini demi kebaikan mereka? Seperti yang Anda pikirkan kali ini. Apa itu? Seperti yang Anda pikirkan. Seperti yang saya pikirkan. Lah Anda memang bisa mengetahui pikiran saya? Sudahlah. Hah? Yang benar. Anda tahu pikiran saya? Saya lagi mikirin pecel lele ini, enak. Lapar perut saya nih. Di rawa banyak lele. Di rawa banyak lele. Di, itu bocoran nggak, Di? Hah? Banyak ya? Bener, Di. Disuruh ambil lele. Masya Allah. Enggak, maksud saya itu bukan semancing lele. Makan pecel lele. Jadi Anda bisa tahu pikiran saya? Nanti bisa kalian sampaikan. Disampaikan kepada siapa? Kepada yang Anda tuju. Apa yang saya sampaikan? Seperti itulah. Seperti itu ya? Jangan seperti ini. Seperti itu. Jadi memang dalam berziarah ada tata krama, ada adab sesuai dengan ajaran Islam. Jangan sekali-sekali tempat-tempat terutama makam saat berziarah dijadikan sebagai tempat meminta, betul? Betul ya? Anda kan ditinggal oleh Jaka Tingkir, ditugaskan di tempat ini. Selain Anda ada makhluk lain nggak yang ditinggalkan Jaka Tingkir? Selain Anda? Sebenarnya banyak yang ikut Jaka Tingkir. Lalu? Namun mereka berpencar setelah kepergian Jaka Tingkir. Oh, seperti setelah itu. Beliau paripurna dalam menimba ilmu di sini. Jadi si Bang Sada ada juga yang pergi akhirnya. Dan Anda dan juga mungkin beberapa yang lain yang menempati tempat ini. Seperti itu. Oke lah. Saya rasa dialog kita sudah cukup. Iya. Saya hargai Anda telah masuk dan memberikan satu informasi kepada kami. Iya. Jaga tempat ini, terutama jangan jadikan tempat ini sebagai tempat musyrik. Tempat meminta kepada selain Allah. Tempat menyembah kepada selain Allah. Ya, karena hakikatnya berziarah adalah sesuatu yang disunahkan. Jadi jangan dikotori oleh perilaku atau tata cara yang akan menghapus dan menghilangkan makna beribadah. Ibadah ziarah itu. Ya. Oke lah kalau begitu. Anda ingin keluar sendiri atau kita bantu? Siapa yang masukkan saya? Yang masukin Anda, Didi tadi. Di, keluarin, Di. Iya. Jadi Anda ingin keluarnya dibantu? Iya. Tidak keluar sendiri. Oke lah, Anda kembali ke tempat Anda semula, ya. Tanpa harus melukai media yang Anda masuki. Di, keluarin, Di. Debunya. Kenapa? Vi, bantuin Vi. Tangannya injak. Oke, sahabat siar, itulah tadi dialog pertama saya dengan mediator pertama. Dia menceritakan sedikit tentang
sejarah Jaka Tingkir kalau menurut versi dia memang sedikit banyaknya sesuai lah dengan apa yang diceritakan juru kunci, bahwasanya Jaka Tingkir pernah ke tempat ini dan menimba ilmu dengan seseorang dan lain sebagainya. Cuman memang ada sesuatu sepertinya yang disembunyikan sehingga dia tidak mau bercerita panjang lebar, dan dia sendiri juga sebenarnya menyaksikan juga, tapi ya namanya makhluk kita juga nggak tahu entah kebenaran yang dia ucapkan atau hakikatnya apa yang diucapkan itu hanya mengikuti cerita-cerita yang beredar di masyarakat ini atau di lokasi ini. Oleh sebab itu kita coba mencari mediator kita yang kedua. Mudah-mudahan ada informasi-informasi yang bisa kita gali lebih dalam lagi sehingga kita mendapatkan hikmah dari penerusan kita pada malam hari ini. Oke sahabat Syiar, jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Levi, nanti hadap sana. Udah dari sana nurut. Yap. AC belakang. Meram, mana mau ngambil air? Kenapa emang? Enggak, Ane mau ngambil air. Bukan jadi mediator, soalnya mediator. Panik apaan sih? Enggak lah, masa panik. Alhamdulillah. Apa? Tolak angin nanti dulu deh. Pas break aja ya. Hendra mana Hendra? Hendra mana? Enggak ah, nggak ada apa-apa. Nggak ada. Netralin aja mana? Kenapa Anda tiba-tiba ingin masuk ke dalam tubuh mediator kami? Masih menunggu siapa? Siapa yang Anda tunggu? Anda makhluk dari sekitar sini atau dari tempat lain? Jauh. Gimana jauhnya? Kenapa Anda merasa heran masuk ke dalam tubuh ini? Bisakah satu raga? Iya, buktinya Anda sudah memasuki raga ini. Dua? Wah, nggak bisa, satu aja. Cari yang lain aja ya kalau mau komunikasi. Anda mau undang siapa sih? Siapa yang Anda tunggu? Siapa yang Anda tunggu? Tadi Anda mengatakan Anda dari jauh. Kalau boleh saya tahu di mana jauhnya? Mangir. Anda masih heran ya? Masuk. Sebelumnya Anda belum pernah masuk ke dalam raga manusia?
Baru pertama kali ini ya? Hanya mengikuti. Siapa yang Anda ikuti? Terlalu banyak pertanyaan ini belum dijawab. Pertama, Anda dari mana dulu? Katanya Anda jauh tadi. Dia belum datang. Nah, kemudian siapa yang Anda tunggu? Tiga pertanyaan saya belum dijawab. Bisa dijawab dulu? Biar kita ngobrolnya enak. Dia yang bersamaku. Dia belum datang. Iya, siapa dia itu? Bisa kita ngobrol? Aku harus menunggu lagi. Apa sih ini? Anda penuh misteri ini. Anda bilang Anda dari jauh, kemudian Anda menunggu satu makhluk. Siapa yang Anda tunggu dan Anda berasal dari mana? Nanti kalian akan tahu setelah dia datang. Apakah dia butuh raga manusia lain? Ya. Ini banyak sekali pertanyaan ini. Kenapa Anda jauh-jauh datang ke tempat ini? Ada yang ingin Anda sampaikan? Ada yang aku ikuti di sini. Bisa menjawab pertanyaan saya satu persatu? Biar kita enak ngobrolnya, biar jelas. Oke. Pertama, Anda bilang tadi dari jauh. Dari mana Anda berasal? Siap. Pesisir Mangir. Pesisir Mangir. Oke, satu. Kemudian siapa yang Anda ikuti? Ada. Penghadang? Ada. Ada. Anda mengikuti satu makhluk. Ya. Tapi Anda udah sampai duluan. Makhluk itu belum sampai. Apa itu atasan Anda? Bukan. Bukan. Tapi kami mengenalnya. Anda mengenalnya. Ya. Oke, kita persiapkan satu raga lagi. Kalau boleh tahu dengan siapa saya berhadapan? Nggak tahu, belum jelas. Dari Mangir. Panggil saja. Dari Jogja. Sudah datang dia? Mangir, Bukan dia. Mangir. Bukan dia. Siapa yang Anda lihat? Jangan beda zaman Jalapati. Jalapati. Semakin menarik ini. Tunggu. Oke, sahabat siar, tadi tiba-tiba Rauf ada makhluk yang ingin masuk ke dalam tubuhnya. Masih terlalu banyak pertanyaan yang harus dijawab. Tapi kita ada kisi-kisi, dia dari pesisir Mangir dan dia menyebut Jalapati. Kalau alam, sekarang Rauf kita sudah sadarkan, kita akan masuk ke mediator selanjutnya. Mudah-mudahan ada informasi tentang Jalapati dan dari pesisir Mangir. Masya Allah.
tetap di Siar Dalam Gelap. Tapi yang nggak habis pikir kok, udah 2 lokasi ini liputan kita selalu diawasin, Ki. Ini dari sejak liputan di Solear ini, Ki. Memang Jaka Tingkir kan kerajaan pajak itu sempat tempur dengan Mataram, Panembahan Senopati yang minta bantuan pasukan dari Laut Selatan dan juga Merapi. Sebenarnya di sini cuman dia singgah. Oh, singgah ya. Waktu zaman beliau dikejar oleh musuhnya, akhirnya tempat ini menjadi kesalahpahaman semua warga di sini. Kalau mau sholat di masjid aja, ngapain di tempat-tempat seperti ini? Betul, betul. Akhirnya manusia sendiri yang salah kaprah. Iya, gitu. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.